Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Suara dari Surga. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang kepadamu dengan segala hormat dan pujian penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali bingung dan ragu dalam membedakan suaramu dengan suara lain yang berusaha menyesatkan kami. Tolonglah kami untuk mengasah pendengaran rohani kami, agar kami dapat mengenali suaramu dengan jelas. Jauhkan kami dari segala tipu daya musuh, dan mampukanlah kami untuk peka mendengar akan kebenaran suaramu yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di zaman sekarang ini, kita dengan mudah mendapatkan banyak informasi. Dan seringkali kita merasa terombang-ambing oleh berbagai suara dan informasi yang saling bersahut-sahutan. Di tengah kebisingan dunia yang semakin nyaring, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan yang lembut namun pasti. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menemukan kebenaran sejati di tengah derasnya arus informasi dan pendapat yang seringkali berbeda-beda, bahkan saling bertentangan, serta bagaimana kita dapat semakin dekat dengan sumber hikmat yang tidak pernah habis, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Saudaraku, ayat ini menjadi landasan penting dalam memahami otoritas dan inspirasi Alkitab. Petrus dengan tegas menyatakan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci bukanlah hasil dari imajinasi atau pemikiran manusia, melainkan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Allah melalui rohnya berbicara kepada para nabi dan para rasul, mengilhami mereka untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal penting tentang nubuat yang diilhami oleh Roh Kudus. Yang pertama, Alkitab sebagai firman Allah. Ayat yang kita baca dalam renungan ini menegaskan bahwa Alkitab bukanlah sekedar buku biasa, tetapi firman Allah yang hidup dan yang aktif. Setiap kata, setiap kalimat adalah hasil dari inspirasi ilahi. Ini memberikan kita tentang keyakinan bahwa apa yang kita baca dalam Alkitab adalah suatu kebenaran yang mutlak yang berasal dari Allah. Yang kedua, otoritas Alkitab. Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan seorang Kristen karena Alkitab adalah firman kebenaran Tuhan. Sebagai firman Allah, Alkitab menjadi pedoman hidup kita, standar kebenaran kita, dan sumber penghiburan bagi kita. Kita harus menghormati dan taat pada setiap ajarannya. Yang ketiga, peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah penulis sejati di dalam Alkitab. Dia yang menuntun para penulis Alkitab untuk menyampaikan pesan Allah dengan sangat akurat. Oleh karena itu, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu meminta Roh Kudus untuk menolong kita
memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, perlindungan terhadap penafsiran yang salah. Melalui 2 Petrus pasal 1 ayat 21 yang sudah kita baca, maka ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menafsirkan Alkitab secara sembarangan. Kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita sendiri, pengertian kita sendiri pada Alkitab, tetapi harus mencari makna yang sesuai dengan konteks dan pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Yang kelima, keyakinan akan Allah. Ketika kita memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus, iman kita semakin diperkuat. Kita memiliki suatu keyakinan yang teguh akan keberadaan dan kasih Allah. Saudaraku, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini, kita semakin menyadari betapa berharganya Alkitab bagi kita. Firman Allah sebagai gambaran suara dari surga adalah harta karun yang tidak ternilai, sebuah pedoman yang selalu relevan untuk setiap zaman, dari setiap generasi ke generasi. Marilah kita terus menggali kekayaan yang terkandung di dalamnya dan membiarkan firman Allah mengubah hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin seperti saya, Anda pernah berharap bisa mendengar suara Tuhan secara audible, menyatakan diri supernatural. Bukankah Tuhan telah berbicara secara langsung kepada Abraham, Musa, dan Paulus, mengutus malaikat untuk memberitahukan rencananya kepada Gideon, kepada Maria, memberi penglihatan khusus kepada Yakub serta Petrus. Namun kenyataannya Tuhan tidak menyatakan diri dengan cara demikian pada setiap orang. Lalu bagaimana kita bisa menyelami pikiran Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Nasihat yang tentu kita dengar, bacalah Alkitab. Benarkah Alkitab dapat mewakili pikiran-pikiran Tuhan? Rasul Petrus tampaknya menghadapi pertanyaan serupa sehingga ia menegaskan bahwa Alkitab tidak dihasilkan oleh manusia. Alkitab dapat dipercaya karena ditulis oleh ilham Roh Kudus kepada nabinya, kepada para rasul. Atas dorongan Roh Kudus juga para rasul termasuk dirinya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Kristus sendiri yang ternyata sesuai dengan nubuat para nabi. Ada hal-hal yang belum dinyatakan Tuhan Yesus semasa di dunia karena ketidaksiapan para murid, namun Roh Kudus akan memberitahukan hal itu kepada mereka pada saat yang tepat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa membatasi Tuhan yang dapat menyatakan diri dengan segala macam cara, satu hal yang pasti, Dia telah menyatakan pribadi dan karyanya dalam Alkitab. Roh Kudus sendiri yang menuntun penulisan Alkitab dalam sejarah yang panjang dan memeliharanya hingga sekarang ini. Jika kita memang rindu menyelami pikiran-pikiran Tuhan, mengapa kita tidak mau bertekun mempelajari karya tulis Roh Kudus ini di dalam Alkitab? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan bekerja. Kami mengerti bahwa nubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan manusia untuk berbicara atas nama-Mu. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami
untuk lebih memahami kedalaman inspirasi ilahi dalam setiap tulisan suci dalam Alkitab. Biarlah kami dapat membedakan antara suaramu yang sejati dan suara-suara dunia yang menipu. Tolonglah kami agar semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami selalu bersedia menjadi saluran bagi firman-Mu yang membawa penghiburan, kekuatan, dan harapan bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita terus menggali lebih dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan kebenaran yang abadi, petunjuk yang pasti, dan kekuatan yang dapat mengubah hidup kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.